Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pengantar manajemen. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Ziyaratul Husna dengan nomor induk mahasiswa A1A 023101136. Dan saya Baitri Astuti Utami dengan nomor induk mahasiswa A1A023101155. Baik, di sini kami akan membahas mengenai perkembangan dan tokoh-tokoh ilmu manajemen. Perkembangan ilmu manajemen dimulai sejak zaman pra-ilmiah, di mana prinsip-prinsip manajemen dapat kita lihat dari adanya pembangunan piramida Mesir dan berkembangnya kerajaan Romawi. Kemudian, setelah zaman pra-ilmiah, muncullah zaman ilmiah yang dimulai pada awal abad ke-19 dengan bermunculannya tokoh atau pelopor perkembangan ilmu manajemen dan pola pemikirannya. Perkembangan ilmu manajemen diawali oleh dua tokoh, yakni Robert Owen dan Charles Babbage. Robert Owen adalah seorang manajer pada pabrik kapas yang mengemukakan bahwa perbaikan kondisi karyawan akan menaikkan tingkat produksi dan laba. Ia juga mengembangkan prosedur kerja pada peningkatan produktivitas. Kemudian Charles Babbage. Ia adalah orang pertama yang menganjurkan prinsip kerja melalui spesialisasi. Ia mempercayai adanya aplikasi pada prinsip ilmiah dalam proses kerja yang dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya. Baik, selanjutnya adalah aliran-aliran dalam ilmu manajemen. Yang pertama, terdapat aliran manajemen ilmiah. Aliran manajemen ilmiah ini memiliki periode antara 1870 sampai 1930. Manajemen ilmiah yakni penerapan prinsip metode ilmiah pada studi analisis dan pemecahan masalah dalam organisasi. Dalam arti lain, manajemen ilmiah adalah mekanisme untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Selanjutnya, terdapat beberapa tokoh dalam aliran manajemen ilmiah. Yang pertama yakni Frederick W. Taylor. Ia memiliki prinsip dasar pendekatan ilmiah. Frederick W. Taylor ini berkontribusi dalam pengembangan teknik riset operasi, simulasi, otomatisasi, dan segala macam cara dalam memecahkan masalah manajemen. Yang kedua yakni Frank dan Lillian Gilbert. Ia adalah sepasang suami istri yang berkontribusi dalam pengembangan aspek manusia dalam bekerja, seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Tokoh yang ketiga adalah Henry L. Gain. Ia adalah pencipta bagan Gain atau grafik Gain yang digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Henry L. Gain memiliki gagasan, yakni kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dengan manajemen, seleksi ilmiah tenaga kerja, dan instruksi kerja yang terperinci. Kemudian, yang keempat adalah Harrington Emerson. Harrington Emerson berkontribusi dalam peminimalisasian, pemborosan, dan ketidakefisienan yang dianggap sebagai penyakit sistem industri. Selanjutnya adalah aliran teori organisasi klasik. Dalam aliran ini terdapat beberapa tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam teori organisasi klasik. Yang pertama adalah Henry Fayol yang mengemukakan teori dan teknik administrasi dalam pengelolaan organisasi. Teori administrasi tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, perintah, pengkoordinasian, serta pengawasan. Kemudian yang kedua adalah James D. Money. Ia berkontribusi dalam mengembangkan pengkategorian prinsip-prinsip dasar manajemen. Ia memiliki 4 kaidah dasar dalam perencanaan organisasi, yakni koordinasi, skala, fungsional, serta staf. Selanjutnya yaitu ada teori organisasi klasik diperankan oleh tokoh Mary Parker Polet, berkontribusi melalui pengaplikasiannya praktik ilmu sosial dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada tokoh Caster Barnett menekankan pentingnya peralatan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada teori hubungan manusiawi yang diperankan oleh tokoh Hugo Masterbeck, menguraikan penerapan peralatan psikologi untuk membantu pencapaian tujuan produktivitas. Selanjutnya ada Elton Mayo berkontribusi dalam menggandakan studi tentang perilaku manusia dalam bermacam situasi kerja. Baik, yang terakhir yaitu teori manajemen modern. Nah, teori manajemen modern ini adalah aliran yang memiliki periode waktu sejak tahun 1940 hingga sekarang. Aliran ini berkembang melalui dua jalur, yakni perkembangan dari aliran manajemen ilmiah dan aliran hubungan manusiawi atau perilaku organisasi.
Adapun tokoh-tokoh yang berperan dalam aliran manajemen modern ini adalah salah satunya Abraham Maslow yang berpendapat bahwa susunan hierarki kebutuhan itu merupakan organisasi yang mendasari motivasi manusia. Semakin individu itu mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhannya yang relatif lebih tinggi, maka individu itu akan semakin mampu mencapai individualitasnya, artinya lebih matang kepribadiannya. Selanjutnya yaitu Douglas MC Gregor yang berkontribusi dalam pengembangan teori X dan teori Y. Nah, teori X dan teori Y dari Douglas MC Gregor ini memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya manusia memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Pada dasarnya, kedua sisi itu ada dalam setiap individu, hanya dalam salah satu yang paling menonjol, apakah teori X atau teori Y. Tokoh ketiga yaitu Friedrich Herzberg berkontribusi dalam menguraikan teori motivasi higienis atau teori dua faktor. Maksudnya teori dua faktor itu yaitu dengan adanya faktor pemuas atau suatu penghargaan yang akan mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, dengan adanya kompensasi sebagai salah satu penghargaan pada karyawannya, itu dapat meningkatkan semangat bekerja pada karyawan. Selanjutnya yaitu ada Robert Blake dan Jane Moulton yang membahas tentang 5 gaya kepemimpinan dengan kisi-kisi manajerial. Maksudnya di sini adalah dia menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang, sejauh mana seorang pemimpin mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan pengembangan pribadi anggota timnya. Dan yang terakhir adalah Fred Fiedler yang menyarankan pendekatan kontingensi pada studi kepemimpinan. Model kontingensi yang dikembangkan oleh Fiedler ini menyatakan bahwa kelompok yang efektif tergantung pada kesesuaian antara gaya interaksi seseorang pemimpin dengan bawahannya, serta sejauh mana situasi tersebut menghasilkan kendali dan pengaruh untuk pemimpin tersebut. Baik, itu saja penjelasan dari kami terkait perkembangan dan tokoh-tokoh ilmu manajemen. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.